Jadi tepat kemarin tanggal 14 September itu DJI baru aja meluncurkan kamera aksi terbarunya dengan nama DJI Osmo Action 3. Dan menurut gua apa yang dibawakan di kamera aksi baru ini atau action cam ini itu benar-benar menarik dan kita akan bahas di video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas action cam yang baru aja meluncur dari DJI, yaitu adalah DJI Osmo Action 3. Dan gue harus kasih disclaimer dulu kalau video ini bukan video review karena kita belum dapat produknya. Tapi memang kalau di Indonesia itu biasanya produk-produk terbaru yang baru aja launching itu nggak bisa langsung dapat aksesnya karena Indonesia biasanya agak belakangan. Tapi menurut gue untuk informasinya juga sebisa mungkin jangan telat gitu, karena di sini ini adalah salah satu update-update yang bener-bener relevan juga di dunia produksi gitu, yang membuat gue berpikir kalau kayaknya menarik buat kita langsung bahas. Jadi baru aja kemarin launching. Ketika gue syuting ini baru tadi launching gitu kan, tanggal 14 September si DJI Osmo Action 3 ini. Dan video ini lebih ke preview aja gitu ya. Preview dari review-review yang udah ada di luar sana dan juga dari video promosionalnya. Balik lagi kita akan sisain ruang untuk nantinya review fullnya kalau kita dapat akses. Cuman untuk sekarang gue pengen bahas dulu aja sedikit preview dari info-info yang udah gue dapat secara online. Karena kameranya itu menarik banget. Ini mungkin salah satu kandidat kamera aksi atau action cam dengan penerapan terbaik untuk gua consider gitu ya, untuk kita pertimbangkan. Di sini gua udah ada sedikit beberapa note yang pengen gua bahas gitu kan, poin-poin yang pengen gua angkat, kenapa kamera ini menarik. So kita akan berdasarkan dari poin ini aja dulu, tapi nanti ya begitu kita dapat kesempatan otomatis kita bakal review lagi. Pertama dari penamaannya dulu, itu agak aneh ya, karena yang pertama itu DJI ngeluarin action kamera namanya Osmo Action, DJI Osmo Action. Lalu yang kedua Osmo-nya hilang, itu jadi DJI Action 2. Sedangkan di sini dia kembali lagi ke nama asalnya, DJI Osmo Action 3 gitu. Jadi nama Osmo-nya balik lagi, lalu pakai Action dan 3. Dan bentuknya pun di sini balik lagi. Kalau di yang versi 2 dia agak eksperimental gitu ya, dengan bentuk kotak yang cukup compact gitu, kecil. Sedangkan di sini dia balik lagi ke bentuk action cam konvensional gitu ya. Jadi bentuk-bentuk ala-ala kayak GoPro gitu. Ala-ala action cam pada umumnya. Walaupun kalau dari bentuk agak lucu ya, karena dia mengingatkan gua pada jajarannya Akaso. Dia mirip Akaso Brave 8 kayaknya. Tapi ya kita nggak bahas ke sana. Beda price point juga, cuman ya menarik aja gitu, bentuknya cukup mirip. Nah, yang membuat gue tertarik banget sama kamera ini itu lebih ke penerapannya. Bagaimana DJI mendevelop kamera aksi dengan usage yang bisa sangat berbeda, yang bisa sangat membantu kita ketika bikin konten di mode-mode aksi pastinya ya, di model-model ketika kita lagi olahraga ekstrim gitu kan, olahraga outdoor dan lain sebagainya. Dan ini penerapannya tuh bener-bener gue suka banget. Karena yang pertama dia membawa sistem quick release itu ala-ala DJI Action 2. Gue suka banget dengan sistem quick release-nya Action 2 karena kita udah pernah review juga, kalau kalian belum nonton ya, kita udah review kamera DJI Action 2, dapat shot-shot yang menarik juga. Jadi gue bisa dapat gambaran yang cukup baik juga membahas kamera Action 3 ini walaupun kita belum pegang. Tapi ya, dia dapat mounting yang sama gitu atau quick release yang sama, dan di DJI Action 2 itu bener-bener enak banget gitu buat mindah-mindahinnya, buat penggunaannya dengan mountingnya juga yang memang magnetik gitu kan. Dia walaupun ada klipnya juga, tapi utamanya dia pakai magnetnya, ke support banget. Itu dapat shot-shot yang menurut gua memang apa ya, agak sulit kalau pakai mounting-mounting konvensional gitu. Tapi ini kebantu banget karena ada magnetnya, dan itu dibawa ke Action 3 ini. Walaupun dia udah pakai form factor yang berbeda, tapi mountingnya atau hal baik yang ada di DJI Action 2 itu dibawa. Nah, mountingnya ini menarik banget. Tadi sistemnya quick release. Kalau kalian mau pindah jadi cepet. Misalkan kalian ada mounting di helm, di motor gitu kan, kalian mau pindah tinggal cek, tarik, lalu pasang ke situ. Kalian nggak perlu yang kayak kalau GoPro kan dia
pakai mounting puter gitu kan. Jadi nggak makan waktu di situ dengan sistem quick release. Atau ya di GoPro juga ada sih sebenarnya dia quick release-nya yang kita pencet ujungnya terus nanti di slide gitu kan. Nah ini lebih simple lagi gitu dengan sistem magnetik dan 2 klipnya ini. Gue suka banget dan memang banyak juga reviewer yang gue lihat itu bener-bener suka sama si sistem mountingnya ini. Udah gitu, mountingnya juga dia nggak cuma di bawah. Jadi dia ada di samping juga untuk penggunaan vertical mode gitu ya. Buat kalian kalau pengen bikin video portrait, dia bisa langsung kita cabut aja dari mountingnya, miringin, pasang lagi dan dia bisa gitu. Jadi mountingnya udah secure banget dan secara penggunaan kepake banget gitu ya. Maksudnya useful banget gitu dalam praktisnya yang memang didemokan di sana. Lalu dia juga udah waterproof, nggak usah pakai casing-casing, dia udah waterproof sampai 16 meter, itu cukup bagus karena kalau nggak salah yang Action 2 itu cuma sampai 10 meter, jadi lumayan gitu kan, upgrade-nya gitu dengan form factor ini, dia upgrade-nya lumayan, bisa sampai 16 meter, begitu juga kalau kalian yang memang doyan buat nyelam-nyelam, penggunaan di air, dia juga punya layar yang namanya itu layar hydrophobic, yang katanya itu akan mempermudah kita, kalaupun kita basah-basahan, tangan kita basah gitu kan, lalu kita nyelam-nyelam pas keluar, kita ngoperasin touchscreen-nya tuh masih gampang gitu, masih responsif. Jadi itu kelebihan dari layar hydrophobic-nya. Cuman ya itu kita cuma bahas aja di sini, tapi balik lagi kita akan cobain langsung kalau memang udah dapat akses ke produknya gitu. Karena itu salah satu yang gue masih agak kritis juga sebenarnya. Lalu dia juga secara fisik itu dia kuat di kondisi yang super dingin ya, sampai minus 20 derajat Celcius. Jadi buat kalian yang doyan dingin-dingin, yang gue yakin gue nggak bisa mereviewnya dan gue juga tidak tahu bakal dipakai apa gitu ya. Kalau gue gitu kan, gue juga nggak suka naik gunung yang sampai bersalju gitu. Jadi ya buat orang-orang tertentu lah, bukan buat gue. Tapi ya itu mungkin nice info buat kalian yang mungkin suka bermain dengan kondisi-kondisi yang cukup dingin gitu. Dia parts-nya atau build quality-nya bakal awet juga dengan suhu yang ekstrim. Lalu kalau kita berbicara soal spesifikasinya, soal hasil gambarnya, ini yang memang jadi pembahasan yang lebih penting. Jadi untuk si Action 3 ini, dia sensornya kayaknya mirip dengan Action 2 gitu. Karena dia membawa ukuran yang sama, yaitu di 1/1.7 inch. Dan gua jujur agak kecewa karena kenapa DJI nggak menyelipkan aja sensor yang lebih gede kayak 1/1.3 inch. Karena bukan tidak mungkin DJI punya drone Mini 3 Pro yang punya sensor tersebut gitu, 1/1.3 inch. Gua tadinya berharap Action 3 akan membawa sensor tersebut, jadi lebih gede gitu kan. Cuman ternyata tetap bawa yang 1/1.7 inch. Jadi ya masih di ukuran yang sama dengan Action 2, cuman mungkin dengan form factor mesin yang lebih mendukung gitu di penggunaannya, sehingga ya tetap ada upgrade yang signifikan yang menurut gue menarik banget buat kalian pahami gitu ya dari produk ini. Lalu mesinnya, ya tadi mesinnya juga katanya bakal lebih capable. Salah satu yang menurut gue statementnya agak menarik, nanti kita akan bahas kenapa dia lebih capable, itu ada penjabarannya lagi. Cuman salah satu yang menurut gue menarik soal sensor ini, kata YouTuber Jeven Dovi, dia juga banyak bahas drone ya. Gue kalau nontonin pembahasan drone dari dia dulu gitu kan. Katanya si Action 3 ini bakal mendukung 10-bit nantinya videonya. Untuk ketika rilis ini yang ada di tangan-tangan reviewer luar itu belum mendukung 10-bit, tapi katanya future-nya atau di masa depan itu bakal mendukung 10-bit. Dan masuk akal juga melihat historinya DJI, si Mini 3 Pro pertama launching nggak ada 10-bit. Kalau nggak salah selang beberapa minggu atau 1 bulan itu dia bisa mendukung 10-bit di scene like-nya. Jadi kayaknya akan membawa fitur yang sama gitu. Jadi bakal di-upgrade, bakal ada 10-bitnya. Cuman ya itu tadi, kalau sensornya kayak si Mini 3 Pro, gua rasa bakal lebih asik gitu. Tapi ya melupakan dari ukuran sensor tadi, dia di sini spesifikasi videonya juga gokil. Dia bisa merekam sampai 4K 120p gitu ya. Jadi bisa 4K slow-mo, cakep banget. Hasilnya juga stabil dari apa yang didemokan. Dia menggunakan sistem stabilisasinya, kalau si DJI itu dia punya Rock Steady yang emang udah cukup bagus, kelihatan juga cukup proper. Walaupun gua sih dari pengamatan gue ya, dia masih agak kalah kalau dibandingin sama Hypersmooth-nya GoPro. Cuman ya udah cukup bagus, sama di sini dia juga ada horizon steady. Jadi kalau kalian kameranya miring-miring, dia horizonnya bakal tetap level gitu ya. Jadi mungkin kepake juga untuk beberapa orang. Cuman ya itu tadi dari beberapa pengamatan gua, beberapa reviewer juga udah ada yang langsung compare karena GoPro juga
abis launching kamera baru. By the way, kalau kalian pengen kita bahas juga di satu video khusus, silahkan komen di bawah. Cuman ya itu, gua merasa stabilisasinya masih agak di belakangnya GoPro gitu. Walaupun ya mungkin bisa gue bilang urutan kedua gitu dibanding action cam lain, dia udah terbilang cakep banget. Nah, yang menarik yang nggak dibawa oleh GoPro di sini ada sebuah AI gitu kan, ada fitur AI yang dia bisa menghilangkan tongsis. Jadi ala-ala kamera 360 banget. Kalau kamera 360 itu kan dia stitching. Memang dari kedua lensanya bakal ada titik jahitan dan itu tongsisnya hilang karena berada di titik jahitan tersebut. Nah, kalau di sini menarik gitu. Gimana cara dia mengimplementasikannya? Apakah dia bakal baca sendiri terus dia bikin jahitan sendiri untuk ngilangin tongsisnya ya? Gua nggak tahu. Tapi sistemnya AI, otomatis dia harus baca gambarnya dan itu pastinya makan processing power yang kuat juga. Gua nggak tahu sih di GoPro ada terapin ini atau enggak, tapi gua sih merasa gua baru denger di DJI Action 3 ini gitu. Lalu berbicara soal mesinnya lagi, optimisasi power consumption-nya atau penggunaan dayanya dia juga udah lebih tinggi sehingga dia mengklaim bisa recording maksimal di 160 menit. Recording time gitu ya, 160 menit. Yang sebenarnya dari penjelasan tersebut mereka sih nggak jabarin, tapi dari penjelasan tersebut ya kita bisa lihat overheat manajemennya mungkin lebih baik dari Action 2 harusnya gitu ya, sampai 160 menit, dan begitu juga baterai life-nya. Berarti harusnya lebih bagus gitu, baterai life-nya juga tahan sampai 160 menit. Itu keren banget. Tapi mungkin di resolusi tertentu. Karena di situ dijelaskan juga kalau kalian ngerekam di 4K 60p itu up to 90 menit. Bukan hal yang buruk juga menurut gua gitu ya, 90 menit. Sama ngomong-ngomong soal baterai life, ini juga ada satu hal yang menarik yang dibawa di situ karena mungkin sistemnya paket kali ya kalau kalian beli yang versi combo atau semacamnya gitu. Tapi dia ada smart charging case buat baterai. Jadi baterainya disimpan di satu charging case, ada 3 slot dan itu charging gitu. Kayak TWS, kayak mic wireless sekarang. Dan gue berpikir kenapa nggak dari dulu hal seperti itu diterapin gitu kan pada action kamera. Karena gue yakin kepake banget. Dan itu adalah isu yang terjadi juga di DJI Action 2 karena banyak yang komplain itu dia kan baterainya nggak swappable ya. Dia ada modul untuk power tambahan tapi itu kita harus tempel dan dia baru kayak ngecas kamera utamanya. Sedangkan di sini ya sistemnya udah balik lagi swappable baterai dan baterainya ketika kita swap, kita masukin ke casing tadi, dia ngecas gitu. Dan betapa kepakainya itu untuk kegiatan-kegiatan outdoor gitu ya. Jadi gue bisa sangat appreciate. Kenapa nggak dari dulu diterapin yang kayak gini? Gue nggak tahu ya, kayak GoPro gitu-gitu udah pada terapin atau enggak. Tapi ada satu yang gue tahu, Ulanzi pernah bikin produk semacam itu, casing charging buat baterai-baterai GoPro. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin pakai GoPro, kalau nggak salah dia support juga GoPro 8, GoPro 9, GoPro 10, itu kalau nggak salah support. Itu ada dari Ulanzi itu namanya ZG Cine G10, ZG Cine G10 gitu. Nah, gue nggak tahu kalau dari yang resminya ada penerapan seperti itu atau enggak, tapi gue kayaknya baru dengar dari DJI. Kalau dari third party-nya, gue pernah dengar dari Ulanzi, yang kalian bisa cek. Mungkin gue kasih link juga di deskripsi kalau kalian pengguna GoPro yang mungkin bisa menemukan itu, ngebantu banget gitu ya, charging case. Cuman ya itu pun penerapannya berbeda. Kalau si Ulanzi itu charging case-nya agak tebel gitu kan, terus ya udah muat 3 baterai. Kalau si DJI ini di videonya yang gue lihat muat 3 baterai tapi dia bentuknya tipis gitu loh. Kayaknya enak banget buat dibawa-bawa. Sama di videonya nggak dijelasin, tapi kalau kita perhatikan di charging case-nya itu kalau dibuka itu ada slot untuk nyimpen micro SD cadangan. Dan menurut gue itu useful banget gitu. Jadi ini membuat gue bener-bener tertarik sama si DJI Action 3 ini. Walaupun ya kita belum tahu harga di Indonesianya bakal berapa, bakal masuk akal atau enggak buat gue beli. Tapi ini kamera yang menurut gue wajib banget untuk kalian antisipasi, terutama buat yang hobi untuk berkegiatan outdoor gitu ya, untuk olahraga-olahraga ekstrim. Bener-bener cakep banget. Harganya itu kalau di luar dia 329 US dollar, lebih murah juga dari GoPro 11 yang baru aja launching juga. Seinget gue GoPro 11 itu sekitar 450 US dollar kalau nggak salah. Kalau salah silakan dikoreksi, tapi ya itu dia lebih murah dan jadi opsi yang memang
menggoda juga gitu dengan fitur-fitur yang dibawakan. Menurut gue ini action cam yang wajib untuk kita antisipasi kehadirannya di Indonesia. Yang gue yakin kalau kita nggak aware, mungkin nanti pre-order dan cepet habis gitu ya. Kayak DJI Avata kemarin, itu DJI Avata ternyata udah habis gitu di e-commerce. Untuk pre-ordernya pun udah, yang gue lihat paling nggak di e-commerce tuh udah nggak ada gitu. Jadi ya mungkin kamera aksi yang satu ini juga bisa demikian. Jadi kita harus antisipasi kalau memang cocok dengan workflow kita. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi tambahan buat teman-teman yang mungkin lagi consider pengen beli action cam juga gitu ya. Jadi ya itu sedikit informasi untuk diantisipasi. Oke. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Taruh juga pendapat kalian soal action cam ini. Kira-kira menarik atau enggak? Atau mendingan GoPro 11? Atau mendingan Akaso gitu kan? Atau ya kalian punya pendapat-pendapat lainnya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Biar bantu support kita juga, biar agak rame gitu ya di kolom komentar. Oke, paling itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya